Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa dalam channel YouTube saya, Natalia Christine, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga. Saat ini kita akan mendiskusikan tentang perlukah vaksin? Beberapa hari belakangan ini ramai diberitakan tentang vaksin COVID-19 yang tiba di Indonesia. Beberapa menunjukkan sikap antusiasnya, tapi tidak sedikit yang menunjukkan rasa ketakutan, bahkan keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki cara berpikir kritis. Hal yang mendorong manusia berpikir kritis atau berfilsafat adalah rasa kagum, keraguan, dan kesadaran. Setelah lama rasa ingin tahunya dipenuhi oleh jawaban yang tidak rasional seperti tahayul atau mitos, maka timbul rasa tidak puas yang menyebabkan manusia mencari tahu. Manusia mencari kebenaran dari rasa ingin tahunya tersebut, sehingga muncullah pemikiran rasional. Itulah perkembangan filsafat, dari pemikiran mitos menjadi pemikiran yang rasional. Domain filsafat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempelajari tentang objek yang diteliti. Epistemologi bagaimana cara memperoleh ilmu. Dan aksiologi adalah cara menggunakan ilmu tersebut agar dapat memberikan manfaat. Contohnya adalah pembuatan vaksin tadi. Manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk membuat vaksin, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya teman-teman sekalian ada yang belum tahu dan ingin tahu bukan tentang vaksin? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, apa itu vaksin? Menurut Kemenkes 2020, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat merespon dengan membentuk antibodi yang kuat agar suatu ketika saat terjangkit penyakit yang sebenarnya, tubuh siap menangkal dan tidak berkembang menjadi penyakit. Lalu, untuk apa vaksin itu? Vaksin digunakan sebagai langkah untuk pencegahan penularan penyakit. Vaksin telah terbukti untuk mencegah 2-3 juta kematian anak tiap tahun. Kapan sih kita harus divaksin? Berikut adalah jadwal dari vaksinasi. Jadwal vaksin ini bisa teman-teman lihat di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, posyandu, puskesmas, atau teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter. Jenis vaksin ada bermacam-macam. Contohnya seperti vaksin hepatitis B yang menangkal virus hepatitis B yang dapat merusak hati atau dapat mengalami kegagalan organ. Ada vaksin polio. Polio ini berbahaya karena dapat menyerang sistem saraf pusat di otak. Ada vaksin DPT untuk penyakit difteri, pertusis, dan tetanus yang berbahaya. Ada vaksin BCG untuk penyakit tuberkulosis yang menyerang saluran pernapasan atau bahkan organ lain. Vaksin-vaksin lain seperti MR, influenza, PCV, rotavirus, campak, varicella, HPV, dan masih banyak lagi. Vaksin harus diberikan dalam kondisi sehat. Vaksin bukan hanya untuk anak-anak saja. Orang dewasa pun masih butuh vaksin karena kondisi seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, untuk perjalanan, atau kondisi kesehatan lainnya. Lalu, seperti apa sih cara kerja vaksin? Berikut adalah ilustrasinya. Vaksin adalah informasi yang diberikan pada petugas keamanan di dalam tubuh kita. Petugas keamanan itu adalah daya tahan tubuh. Jadi, ketika banyak virus yang akan menghampiri tubuh kita tidak tahu ini baik atau jahat. Nah, si petugas keamanan ini sudah diberi informasi bahwa virus ini berbahaya bagi tubuh dan harus diserang. Jadi virus tadi tidak jadi masuk ke dalam tubuh karena sudah diberi informasi oleh si vaksin bahwa ini adalah virus jahat. Jadi, vaksin itu penting teman-teman untuk pencegahan penularan penyakit, apalagi di masa pandemi seperti ini, khususnya COVID-19. Lalu, apa sih COVID-19 itu? Menurut BNPB, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui oleh manusia sebelum wabah dimulai di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Salah satu cara untuk menghentikan pandemi ini adalah dengan vaksin.
Kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa adanya vaksin bisa menghentikan wabah yang pernah ada. Contohnya, tahun 1956 kita pernah mendapatkan wabah cacar. Tahun 1973 penyakit TBC. Tahun 1981 ada penyakit polio. Sebelumnya penyakit-penyakit ini mewabah di dunia, tetapi ternyata dapat dikendalikan dengan vaksin hingga dapat menurunkan resiko kematian. Karena memang salah satu cara supaya virus ini tuh nggak tahu mau menghinggap kemana lagi adalah dengan terbentuknya kekebalan pada diri kita. Cara membentuk kekebalan ini dengan diberikan vaksin. Lalu seberapa penting sih vaksin ini? Apa pentingnya vaksin? Vaksin ini sangat penting karena ketika vaksin disuntik ke dalam tubuh, tubuh akan membentuk antibodi khusus. Jadi ketika virusnya masuk, maka tubuh ini sudah kenal dengan virus itu dan langsung melawan. Lalu kenapa semua orang harus divaksin? Karena harapannya adalah ketika semua orang sudah memiliki imunitas terhadap penyakit ini, si virus ini menjadi tidak tahu mau menyerang ke siapa lagi. Jadi lama-kelamaan virus ini akan menghilang. Lalu, apa sih resikonya jika kita tidak divaksin? Yang pasti resikonya adalah memiliki potensi sakit. Potensi sakit ini bisa memiliki berbagai macam gejala. Bisa gejala ringan, berat, bahkan kematian. Tapi, ketika nanti vaksin sudah siap dan sudah bisa diberikan ke masyarakat, ingat, virus ini masih ada. Pandemi belum berakhir. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M sebagai tameng utama kita. Vaksin bukan satu-satunya pencegahan. Baris terdepan pencegahan penularan COVID-19 adalah kita, aku dan kamu. Kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Kita harus putus penularan COVID-19 sekarang juga. Salam sehat.